Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kita tadi sudah berbincang tentang banyak hal, bicara bab mimpi, profesional, termasuk Tuhan pun kita bicarakan, dan mudah-mudahan dengan adanya Tuhan redho terhadap kita. Tapi kembali kita bicara ke pakaran beliau, ini bicara bab branding. Yang saya cuma tahu itu kalau ingat tentang proklamator, ya Soekarno. Atau bicara ingat Soekarno, ya proklamator gitu. Atau kalau bicaranya Bapak Koperasi, ya Muhammad Atta. Kalau bicaranya Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Seperti itulah cara saya memandang apa itu branding. Nah, kita akan ulik lebih jauh lagi pada pakarnya, kepada orang luar biasa, Mbak Ria. Gimana nih Mbak Ria? Ini kan banyak para pekerja yang sekarang mungkin secara karir sudah mapan, tapi nggak tahu ke depannya. Atau yang baru memulai karir, ikutin flow-nya saja. Padahal setiap orang itu kan punya keunikan. Yes. Ya, itu gimana Mbak Ria melihat? Wah, itu? keren banget ya pertanyaannya Mas Hari. Jadi intinya bener banget kalau kita ngomong personal branding, itu kita ngobrol tentang authentic self. Oke. Jadi kita sangat beda dengan yang lainnya. Signature Dan kita berarti ya? iya, dan fungsi kita di muka bumi ini hanya ada di kita. Ya. Nggak bisa digantikan sama yang lainnya. Jadi kan kita tahu ya, setiap orang nggak ada yang sama. Ya. Dan kita nggak bisa digantiin sama yang lainnya. Jadi itu konsep awal dari personal branding buat saya. Saya tahu banyak orang yang kemudian ngomong personal brand sebagai tadi ya, misalnya proposition atau apa yang bisa diingat oleh orang. Tapi kalau saya sih lebih ngelihatnya bagaimana kita dengan keautentikan kita mampu untuk kasih nilai manfaat dan orang paham dengan manfaat apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, itu sebabnya saya ciptain si Mas Hari. Terakhir dengan journey saya yang tadi sudah mendahului itu, baik itu profesional maupun spiritual. Akhirnya konsep personal branding saya namain EDA. EDA itu E-nya itu embrace yourself. Jadi bukan hanya sekedar menerima, tapi berbahagia dengan diri sendiri. Jadi kayak wah, seneng banget bahwa yes, I am Ria. Nah, penerimaan itu bisa macam-macam. Contoh saya kan memang survivor dari penyakit saya itu. Tapi kita embrace karena itu cuma sebuah jalan untuk kita menjadi punya nilai manfaat sesuai dengan Tuhan izinkan kita apa gitu. Jadi itu konsep pertama, embrace. Cari tahu siapa kita, personality kita, passion kita, apapun tentang kita. Lalu kita berbahagia dengan kehadiran kita di muka bumi ini untuk satu nilai kebermanfaatan. Nah, itu E-nya. Kemudian yang kedua, design your personal brand. Apa sih Mbak Ria, ngapain sih kita desain? Ini pengalaman saya ya. Jadi saya waktu hijrah, saya putusan tidak menggunakan any of my marketing communication ilmu. Jadi saya kepingin glosor, kemudian just walk and nobody know me. Terserah deh orang mau beranggapan apa sama aku gitu. Pokoknya saya nggak mau. Dan ternyata when you don't brand yourself, other will brand you. Problemnya other brand you based on all their thinking kan. Jadi yang satu berpikir begini karena dia punya frame of thinking dan field of reference yang berbeda. Misalnya kita gampang deh, kita hobi sedekah, sedekah untuk kebermanfaatan. Untuk orang yang tidak suka sedekah, dia akan menilai kamu sebagai orang yang mubazir, atau orang yang mau cari popularitas, cari muka, likeable, gitu. Pingin disukain aja itu. Padahal mah you basically just like it to do it, but because you don't say that kamu ngelakuin ini because you have a genuine sense of sharing, itu orang bebas, meskipun tidak bisa dihindari. Even if you already brand, sometimes you still stick to brand image. Tapi menurut saya akan mudah, lebih clarity-nya ada, dan lebih dikit mungkin orang yang bisa menginterpret berdasarkan their understanding. Mereka punya experience. Nah, itu design your brand. Nah, design your brand itu memang
keilmuannya aku kan dari product branding, corporate brand, personal brand. Nah, ilmunya ada bagaimana sih kita ngedesain brand kita. Kayak Mas Hari kan, Mas Hari Soul itu kan memang financial planner, kemana-mana selalu bilang I am a financial planner. Itu kan mempermudah orang untuk, oh iya inget kalau inget Hari, inget deh financial planner gitu, di luar all other role ya yang ada. Nah itu yang kedua tuh design your personal brand is very important untuk punya brand mantranya apa gitu. Nah yang ketiga action. Jadi problem kalau kita punya desain tapi kita nggak ngelakuin. Zaman sosial media you cannot lie too long. Jadi kamu misalnya kita pingin kelihatan sebagai orang yang jujur misalnya, tapi actually you're not. Dengan gampang loh, misalnya kamu pencitraan bahagia-bahagia gitu terus terjadi satu tempat ternyata kamu nggak seperti itu, kita nggak seperti itu. Iya, orang akan foto terus share everywhere, udah deh selesai deh kita punya proposition atau brandnya kita. Jadi once you plan it, action, lakuin gitu. Berarti setiap karyawan, setiap pekerja, siapapun itu harus memunculkan gitu ya. Yes, being authentic. Mau bentuk pekerjaannya, misalnya deh pekerjaan kita tukang kebun, misalnya, oke, saya ini tukang kebun, pasti ada kelebihan teman-teman ya dengan kebunnya itu taste-nya pasti beda. Misalnya, saya memang lebih pada jagoan saya memilih tanaman yang tepat pada kontur landscape misalnya. Kelebihan dia itu. Ada lagi yang nggak punya skill itu, skillnya adalah kalau sudah bersihin dan merawat itu bisa kayak bunga tuh tersenyum semua gitu, bahagia saat disiram gitu ya, karena dia tahu benar misalnya kadar waternya berapa. Nah itu tuh, itu misalnya kita punya authentic self-nya, nilai manfaatnya begitu. Kemudian gimana nge-brandnya? You have to communicate. Bilang, Ibu, ada berapa hal yang saya bisa, tapi yang paling saya jagoannya itu apa? Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Gitu, harus disampaikan. Kemudian ya setiap saat harus melakukan itu secara continue. That's actually my own definition of personal branding. Dengan memang saya 20 tahun tuh ngurusin brand gitu, Mas Hari. Berarti apa ya, setiap orang itu kan permata ya. Cuma permata itu ada yang dilumpur, ada yang bersinar gitu kan. Tinggal walaupun kita bersinar tapi orang nggak ada yang ngelihat, nggak tahu juga, makanya dikomunikasikan. Nah, cuman challenge sih teman-teman, ini juga yang saya sampaikan kepada menti-menti saya. Pada waktu kita berlian ya, kita diasah, kita bersinar, bersih. Nah, pada waktu kita mengkomunikasikan, itu bukan untuk katakanlah our popularity. Itu ya. It's more toward jika orang lain memahami benefit apa yang bisa saya beri, tentu akan lebih banyak yang bisa saya tolong. Gitu, jadi again nilai kebermanfaatan, karena ini juga kaitannya sama personal branding kan, kebanyakan gimana caranya ngetop dalam tempo singkat. Problemnya kalau itu tidak dibangun dari kompetensi yang sesungguhnya, maka dengan amat mudah itu akan hilang. Padahal when we talk about brand, we talk about legacy. At least for our beloved one, misalnya our family, our friends, mungkin circle tetangga, atau lebih luas lagi tentu bangsa dan negara, mungkin juga globally. Jadi I think that's the formasinya ya. It is not about being known or popular as whatever you think. It's more toward what benefit apa yang mau kita kasih, peran apa yang mau kita kasih untuk orang tersebut, dan komunikasikan itu sehingga orang bisa benar-benar mudah untuk memahami kebermanfaatan kita. Gitu sih Mas Hari. Pengalaman saya itu gini Mbak Ria, saya itu kan dari 2005 itu oleh mentor saya itu dikasih tanda petik brand macam-macam, significant learner lah, inilah, itulah, parenting lah, segala macam. Sampai ada satu titik saya bilang cukup kayaknya ya, bukannya tidak menghargai guru, tapi kan saya juga punya panggilan jiwa. Dan saya bilang Bismillah, tahun 2009 itu belum ada yang mendeklarasikan motivator keuangan pada saat itu.
Ada Tung Desem Waringin, dia punya Financial Revolution, tapi dia adalah motivator atau konsultan buat pemasaran, gitu kan. Saya coba aja tuh, saya tulis aja motivator keuangan. Tapi terus menerus, saya nulis di Okezone selama setahun, Republik Online sampai 5 tahunan, begitu kan. Lama-lama kalau kita ketikin sekarang, gitu kan, walaupun ini SEO dan segala macam, motivator keuangan ya nomor 1 tuh Harisol Putra. Yes. Walaupun saya nggak kepikiran tahun 2010 itu akan kejadian, padahal cuma karena keseringan latihan terus, saya belajar terus, lama-lama jadi juga. Berarti kalau seorang karyawan itu memiliki tadi habit dengan dia mendesain sesuai dengan apa yang dia yakini, yang dia punya kompetensi, jadi ya. Jadi, dan itu yang saya induce sekarang. Ayo teman-teman yang punya skill, yang sudah identified, yang mau bekerja untuk itu, ya udah brand aja yourself from now on. Brand is about putting a territory ya, territory yang kita inginkan. Kalau dalam konteks personal kan berarti peran apa? Ya udah kuat. Saya brand strategist dari dulu 7 tahun saya brand strategist. Saya bukan maksudnya bukan EO, bukan itu. Pokoknya aku cuma bisa mikir brand itu ke depan jalannya seperti apa. Dan to be honest, di tahun 2021 brand strategist is the most expensive consultant. Dulu orang apaan sih brand strategist? They don't even understand it loh. Apaan sih Mbak Ria gitu ya? When you talk about the future and you want to build your brand, you need a strategist. Bukan cuman orang advertising. Dan problemnya ketika orang advertising ngomong tentang brand, dia formulasinya adalah bagaimana bisa dikenal dan likability. Bahwa brand at the end of the day cost apa akan generate uang dalam konteks bisnis ya, itu benar. Tapi roadmap-nya beda. Roadmap-nya beda. They build reputation. Gitu Mas. Kalau fondasi gimana Mbak Ria? Fondasi agar orang itu dikenal, tadi kan sudah ada 3 hal tadi. Kalau bicara fondasi ini kan bicara tentang sesuatu yang diulang. Karena kan kita, siapa sih kenal kita? Cuma karena saya sering ke masjid, lama-lama orang kenal, oh Pak Hari sering ke masjid. Itu kan yang diingat gitu kan. Nah kan karyawan ini banyak. Tadi kan, misalkan tadi Mbak Ria dalam suatu pertemuan dengan CEO tadi gitu kan, I speak my mind gitu ya. Kenapa nggak bukan Mbak A, Mbak B, Mbak C dan segala macam? Kenapa Mbak Ria? Itu kan sebagian dari hal yang berbeda kan? Betul. Itu kan? Betul. Jadi memang satu ya, kalau itu udah kaitannya sama kita punya kompetensi. Dengan kita mau belajar apa gitu ya, kita untuk mempertajam kompetensi kita. Tapi bottom line ada hal-hal penting yang perlu kita kenali tentang diri kita. Contohnya tadi masalah psikologi, masalah whether you red atau yellow atau apa. Tapi semuanya berwarna itu punya kelebihan. Jadi fokus aja dengan kelebihannya. Kebetulan pada kondisi itu saya adalah critical mind, confident, outspoken, ya. Tapi nggak semua loh perlu bisa itu. Seperti itu. Boleh jadi lewat karyanya. Misalnya dia cuma ngomong ini aplikasi yang saya bikin, padahal dia nggak bisa ngomong apa-apa ya. Terus nyuruh temennya, kamu yang ngomong, saya bisa buat, saya tuh kerjanya tanya jawab. Mungkin dia malu-malu. It's okay gitu. That's why mungkin dalam agama kita kan kita tuh saling membutuhkan. Betul. Gitu sih Mas Hari. Fondamennya adalah mencintai diri sendiri. Love yourself. Understand what you're good at, what you're not so good at, and it's okay. It's okay you're not good at. Teman saya ada yang bilang, siapa yang mau kerja sama kamu Ri? Udah tahu kamu sakit, ya. Saya sakit di tempat tidur. Itu buktinya tuh, kisah nyata timku. The client come, and they wait for me. Di konsultasinya itu di tempat tidur, Pak. Bukan di seperti biasa ya? Iya. And it is not about bahwasannya Mbak Ria populer atau apa, enggak. They bring the money to my table because they know. Aku selalu bilang I love yang namanya creative solution. So if you have problem, especially in marketing, brand, sales, you can come to me. Because when I do it, I'm doing it because I love it. Udah kan? Jadi orang tahu, pasti kalau sakit juga tanya-tanya kan, emang kalau soal mikir nih,
gue mah kagak ada capeknya. Iya. Gitu. Iya. Datang. Bener nggak? Iya. Jadi ya celebrate yourself. Ya. Kalau dalam tangga motivasi itu kan ada yang paling level rendah itu namanya latah. Latah itu apa? Di hutan. Orang ke utara, kita ke utara. Orang ke selatan, kita ke selatan. Ya. Yang kedua tuh level kedua ada yang namanya itu takut. Orang termotivasi untuk bekerja keras karena takut nggak makan dan segala macam. Level ketiga naik yang disebut dengan bangga, pride. Saya bangga kalau disebut ini, gitu kan. Tapi ada satu yang tangga yang paling tinggi adalah cinta. Dan Mbak Arya bicara personal branding tadi, bicara love. Cinta. Terhadap diri sendiri pula. Terhadap diri sendiri pula. Ini menarik. Sahabat pekerja, ini semakin meningkatkan rasa curiosity kita. Ini hal yang luar biasa yang jarang-jarang loh brand strategik datang gitu, memberikan ilmu tanda petik secara gratis pada kita semua. Tapi saya yakin tidak ada sebuah kebetulan, semua itu terencanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Mbak Arya dan keluarga. Amin ya Jangan Rob. kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya, Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.